Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam berkat kasih dan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kita percaya pada hari Senin 4 Maret 2024, Tuhan selalu menyertai kita sepanjang masa, sepanjang waktu. Bahkan kita selalu dibimbing, diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Terlebih-lebih kita di dalam kesulitan, bahkan kita di waktu kita menderita atau sakit. Maka oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, berilah waktumu sedikit untuk mendengarkan sabda Tuhan, karena firman Allah ini berguna bagi kehidupan kita saat ini dan juga bagi kehidupan kita yang akan datang. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Kristus menurut Santo Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Kita sudah memasuki pekan Prapaskah yang ketiga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesederhanaan yang membawa berkat. Dalam bacaan pertama pada hari ini, dikisahkan bahwa seorang panglima dari Aram bernama Naaman mengidap suatu penyakit, yaitu penyakit yang ditakuti manusia adalah penyakit kusta. Sang panglima mendengar bahwa akan sembuh kalau ia pergi ke Israel. Walaupun ia ragu-ragu akan berita itu, akhirnya ia pergi dan bertemu dengan Nabi Elisa. Sesampainya di sana, Nabi tidak keluar, seolah-olah Nabi tidak memperdulikan apa yang terjadi pada dirinya, di mana ia mengalami penyakit yang sangat menakutkan orang, bahkan sangat juga mematikan dan menyiksa. Tetapi ia hanya berbicara melalui orang suruhannya untuk meminta Naaman membenamkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kata Nabi Elisa kepadanya, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." 2 Raja-Raja bab 5 ayat 10. Naaman dengan kecewa dan gusar atas sikap Nabi Elisa, tetap juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa melalui hambanya. Sekalipun dia tidak begitu nyaman dengan pernyataan itu karena Nabi Elisa tidak bertemu dengan muka dengan dia, namun demi kesembuhan, supaya dia ditahirkan dari penyakit kusta yang mematikan dan yang menakutkan itu, ia menenggelamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih? Mujizat Tuhan terjadi atas diri Naaman, dan akhirnya Naaman sembuh dari penyakit kusta. Terpujilah nama Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada kalanya kita seperti Naaman. Kita sering mengikuti pemikiran, kepintaran, dan logika kita. Bahkan terkadang kita berpikir terlalu rumit, padahal sebenarnya kehendak Allah sangat sederhana. Sebab apa yang diperlukan adalah kerendahan hati dan belajar dari kesalahan. Meyakinkan diri apa yang telah disampaikan melalui firman Allah, melalui sabda Allah, melalui renungan, melalui khotbah, melalui apologet, apapun. Tapi sering manusia menutup hati akan itu demi mempertahankan sesuatu yang ada dalam dirinya. Tetapi sesungguhnya sebagai umat yang percaya kepada Kristus, tentu apa yang dikehendaki oleh Kristus dalam diri kita sebagai orang yang harus rendah hati dan mau membuka diri atas kasih Allah. Masalah yang besar kita perkecil dan masalah yang kecil kita hilangkan. Itu yang sesungguhnya yang baik. Sehingga segala permohonan kita dalam setiap kuasa doa akan dikabulkan oleh Allah, tidak dalam situasi peristiwa yang sederhana. Bahkan kuasa kesembuhan itu juga bisa terjadi di tempat dan di waktu yang tepat. Begitu juga sikap Yesus dalam bacaan Injil Lukas pada hari ini. Ketika ia melihat dan merasakan dirinya ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri, ditolak oleh kampung-kampung orang kampungnya sendiri,
Lalu Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus sebentar lagi akan ditangkap, didera, dijatuhi hukuman mati. Bukan karena keberdosaannya, tetapi karena dosamu dan dosaku. Pada bacaan Injil Lukas alinea yang berikutnya juga, orang tidak percaya akan Tuhan. Mereka sulit merasakan kasih Allah. Dan inilah merupakan teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai seorang nabi yang tidak dihargai di tempat asalnya sendiri. Dalam peristiwa zaman Nabi Elia dan Nabi Elisa, di mana justru janda di Sarfat dan Naaman, orang dari bangsa lain yang mengalami kasih Allah pada zaman sulit itu, mereka seperti disembuhkan dan dijawab apa yang kebutuhan mereka pada saat sulit itu, baik masa kelaparan, baik di waktu mereka menderita sakit. Dan itulah yang dijelaskan tadi pada bacaan pertama di atas. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, berkat Tuhan kepada kita semua. Hidup adalah perjuangan. Berjuang melakukan kebaikan yang berusaha untuk hidup yang layak dalam segala kelimpahan. Kelimpahan Tuhan akan datang pada waktu yang tepat, tapi belum tentu dalam situasi yang menyenangkan. Dalam kesederhanaannya sebagai manusia, Tuhan hadir sebagai penyelamat agar manusia hidup dalam pengampunan. Marilah kita dalam masa Prapaskah ini berusaha untuk berbuat baik dalam kebenaran, sekalipun itu kecil dan sangat sederhana. Namun paling tidak dapat mengubah hidup kita, mengubah hidup orang lain menjadi indah pada waktunya. Maka oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hidup dalam kesederhanaan yang kita peroleh, yang kita terima dari berkat Tuhan. Supaya kesederhanaan dan kelimpahan yang kita terima itu juga menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi keluarga, berkat bagi semua saudara-saudara kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.